Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Nur Azizah dengan NIM 2023143619. Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 1. Pengertian Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Berikutnya 2. Deskripsi periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Periodisasi sejarah Indonesia adalah pengelompokan atau pembabakan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam satu kesatuan tema atau kronologi dan diurutkan berdasarkan waktu. Berdasarkan buku sejarah 1, karya Dr. Andes Sardiman AM MPD, setiap kelompok peristiwa-peristiwa sejarah dapat dibagi menjadi periodisasi yang baru. Sebagai contoh, zaman pengaruh Islam dapat dipenggal lagi menjadi beberapa masa. Dalam menentukan periodisasi, dibutuhkan ukuran-ukuran yang jelas dan menunjuk aspek yang mencirikan suatu perkembangan zaman. Peristiwa sejarah memiliki sifat berkesinambungan sehingga penyusunan periodisasi akan semakin memperjelas hubungan masing-masing peristiwa. Lantas, bagaimana urutan periodisasi sejarah Indonesia yang benar? Berikut urutan periodisasi sejarah Indonesia. 1. Zaman prasejarah. Berakhir pada 400 Masehi. Zaman prasejarah tidak diketahui pasti kapan mulanya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman purba, yaitu ketika munculnya tanda-tanda kehidupan bangsa Indonesia sampai dengan mengenal tulisan. 2. Zaman pengaruh Hindu-Buddha. Pada tahun 400 sampai 1500 Masehi, mulainya masa aksara. Kala itu, manusia mulai mengenal tulisan. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan prasasti di Kutai, Kalimantan Timur, yang berangka 400 Masehi. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. 3. Zaman pengaruh Islam. Masa zaman pengaruh Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700. Perkiraan lainnya mengatakan agama Islam mulai muncul pada abad ke-7. Pengaruh Islam kian meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. 4. Zaman penjajahan dan kolonialisme. Zaman ini ditandai dengan kajian mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-15. Lalu perlawanan kerajaan di berbagai daerah sampai dengan akibat yang timbul di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Periode ini dimulai pada tahun 1700 sampai 1945. 5. Zaman pergerakan nasional. Bermula pada tahun 1908 sampai 1928. Periode ini disebut sebagai pergerakan nasional. Pada zaman tersebut, mulai muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada era ini, muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. 6. Zaman penduduk Jepang. Selanjutnya adalah zaman penduduk Jepang. Periode ini ditandai dengan berkuasanya Jepang di Indonesia hingga kekejaman Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, dan persiapan kemerdekaan masa ini dimulai pada 1943 sampai 1945. 7. Zaman mempertahankan kemerdekaan. Periode selanjutnya dalam zaman
merayakan kemerdekaan. Era ini berisi kajian mengenai proklamasi kemerdekaan hingga percobaan sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. 8. Zaman RIS dan demokrasi liberal. Pada masa Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal ditandai munculnya pemerintahan Uni Indonesia Belanda dan masa penerapan sistem parlemen di Indonesia. Periode ini dimulai pada tahun 1949 sampai 1959. 9. Zaman demokrasi terpimpin. Zaman demokrasi terpimpin berisi kajian mengenai demokrasi itu sendiri, serta keruntuhan rezim Orde Lama. Era ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. 10. Zaman Orde Baru. Sesuai dengan namanya, periode ini berisi tentang Orde Baru hingga awal reformasi pada tahun 1966 sampai 1988. 11. Zaman Reformasi. Periode terakhir yaitu reformasi. Kala itu demokrasi berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan melahirkan gerakan reformasi yang menjadi tatanan ketatanegaraan baru di Indonesia. Pembaharuan dilakukan dalam bentuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerapan otonomi daerah, perubahan sistem partai politik, serta pemilu. Masa reformasi masih berlangsung hingga sekarang. Selain periodisasi di atas, masih ada sejumlah periodisasi menurut para ahli dengan beberapa perbedaan. Meski begitu, hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena tiap-tiap sejarawan memiliki dasar dalam menyusun periodisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.